Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, jelang pemakaman jenazah Azumardi Azra yang akan disemayamkan di TMP atau Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya memang persiapan sudah dilakukan jelang pemakaman dari Ketua Dewan Pers almarhum Azumardi Azra yang akan disemayamkan rencananya hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini akan dimakamkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat rencananya, pemirsa. Adapun almarhum Azumardi Azra tutup usia pada usia 67 tahun dengan tanda jasa Bintang Mahaputra Utama. Sebelum dimakamkan di TMP Kalibata, jenazah Azumardi disolatkan di Auditorium Harun Nasution UIN, Jakarta. Almarhum Azumardi Azra menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia pada hari Minggu pada pukul 12.30 waktu setempat akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat kunjungan kerja di Malaysia. Almarhum Azumardi Azra dikenal sebagai pribadi yang intelektual, cendekiawan muslim yang memiliki integritas yang tinggi. Azumardi Azra juga merupakan sosok yang selalu memberikan ilmu terkait demokrasi dan humanisme. Sejumlah tokoh juga turut mengucapkan duka yang sangat mendalam atas kepergian almarhum Azumardi Azra, diantaranya dari Muhammad Yusuf Kalla yang menyampaikan bahwa almarhum adalah salah seorang akademisi berkelas dunia yang ide dan pemikirannya sangat mencerahkan masyarakat luas. Bahkan sebagian besar ilmu yang diberikan oleh guru besar UIN Syarif Hidayatullah ini menjadi inspirasi bagi kaum muda. Dan saat ini adalah situasi terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Selama hidupnya telah menyentuh begitu banyak orang lewat tulisan, lewat pemikiran, lewat pengajaran yang dilakukan selama ini. Dan kampus UIN ini menjadi salah satu bukti atas pengabdian nyata oleh Yarham pada kemajuan ilmu, pada pengembangan umat, dan pada bangsa negara. Almarhum adalah pribadi yang terus-menerus konsisten di dalam menjaga agar Indonesia kita tetap negeri yang maju dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Beliau terus-menerus dalam berbagai tulisan, dalam berbagai kuliahnya menyampaikan pentingnya menjaga agar demokrasi kita terus berkualitas. Dan beliau tidak segan untuk melontarkan pikiran-pikiran yang mungkin terasa kurang nyaman bagi mereka-mereka yang mengganggu demokrasi kita. Jadi ini adalah salah satu pilar penjaga demokrasi dan kita semua kehilangan. Tapi kami yakin insyaallah beliau almarhum husnul khotimah dan keluarga diberikan kekuatan ketabahan. Itu aja dari kami. Kenangan dengan beliau atau momen-momen yang Bapak? Wah, banyak sekali saya berkegiatan dengan Allahyarham, baik dulu ketika masih di kampus, kemudian juga ketika beliau menjadi penasehat Wapres, banyak kegiatan bersama-sama. Dan beliau itu sangat simple. Salah satu hal yang kita semua ingat kalau beliau pergi kemana-mana itu tasnya paling kecil, dan semua bawaannya paling sedikit, tapi ilmunya paling banyak di antara semua. Jadi kalau diskusi paling banyak ilmunya, tapi kalau bawa apa-apa selalu simple. Pergi lama pun bawanya simple. Jadi pribadi yang sangat sederhana dalam keseharian, tetapi memiliki pemikiran yang luas dan mendalam. Bilang disuruh mundur. Sini Ran, ikutin gua terus. Halo, Kak, koordinasi sama aku juga dong, Kak. Iya, yuk. Benar, ini kita lagi ngikutin Mas. Kita ngikutin Mas.
Ya, pemirsa, sementara sesuai dengan rencana sebelumnya, jenazah almarhum Ketua Dewan Pers Azumardi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan saat ini adalah jelang pemakaman dari Azumardi Azra, dan prosesi pemakaman dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan pemirsa, sekali lagi kami sampaikan bahwa prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara secara militer dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Sementara itu, bagi Menko PMK Muhadjir Effendi, almarhum Azumardi Azra adalah orang dengan keilmuan yang tinggi di berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial, budaya hingga keislaman. Menurut Muhadjir, sebagai teman, almarhum tidak hanya dekat secara personal, tetapi juga teman yang tepat untuk berdiskusi berbagai permasalahan bangsa. Yang paling menonjol di antara kepribadiannya atau kemampuannya dan kapasitasnya, beliau adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan, tapi dia sebetulnya juga seorang budayawan, ahli ilmu-ilmu sosial dan juga ahli di bidang ilmu keislaman, dan memimpin beberapa organisasi keilmuan. Sekarang beliau sedang berada sebagai Ketua Dewan Pers. Sebetulnya beliau juga waktunya giliran beliau untuk memimpin HIPIS, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial. Tahun 2022 ini mestinya secara bergiliran beliau yang akan menjadi ketua umum. Gitu ya. Kemudian tentu saja pergaulannya sangat luas, dan saya kira tidak ada orang yang tidak kenal dengan Prof. Azumardi. Saya secara pribadi punya hubungan persahabatan yang cukup dekat. Di samping tadi itu bersama-sama di beberapa organisasi keilmuan, termasuk di HIPIS. Saya pernah menjadi ketua umum HIPIS yang sekarang mestinya gilirannya Prof. Azumardi. Kemudian juga kebetulan saya seumur dengan beliau, terpaut 1 tahun, sehingga hubungan kita sangat dekat. Apalagi ketika Pak Malik Fajar masih hidup, kita sama-sama menganggap Pak Malik sebagai mentornya. Hubungan kita sangat dekat dengan beberapa orang, termasuk Pak Malik Fajar ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kedudukan yang mulia, kembali menghadap Allah dengan seluruh kebaikan yang pernah beliau lakukan. Azumardi selalu berhubungan dengan menjalin komunikasi terus dengan saya, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu diklarifikasi di masyarakat gitu. Dan beliau memiliki kapasitas dan integritas keilmuan dan intelektual yang tidak diragukan gitu. Sehingga beliau sebagai opinion leader, sebagai pemimpin opini publik, pandangan-pandangan beliau, pendapat-pendapat beliau berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik selalu pasti mendapatkan perhatian ataupun diterima atau diikuti oleh publik secara luas itu. Karena itu saya selain memberikan masukan-masukan, apalagi kalau kelihatannya pernyataan beliau masih belum sinkron karena kurang informasi, biasanya saya
Udah jom. Landscape run. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan jelang dari pemakaman almarhum Azumardi Azra di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana Indonesia kembali berduka. Cendekiawan Muslim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Azumardi Azra meninggal dunia pada hari Minggu 18 September 2022 di Selangor, Malaysia. Profesor Dr. Haji Azumardi Azra, MPhil MA CBE atau akrab disapa Prof. Azra, merupakan salah satu cendekiawan Muslim Indonesia. Selain kiprahnya di dunia pendidikan, ia juga dikenal sebagai penulis dari belasan judul buku. Sejak tahun 1994, lulusan dari Columbia University ini sudah aktif menulis dan menerbitkan buku, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai penulis paling produktif pada tahun 2022. Dan pemakaman dari almarhum Azumardi Azra dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sejumlah sahabat dan keluarga juga nampak di lokasi pemakaman. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer dan tadi sudah tampak hadir ada mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Ini adalah suasana terkini jelang pemakaman dari almarhum Azumardi Azra, di mana untuk cuaca saat ini sangat cerah di sana. Dan tentunya kita harapkan prosesi pemakaman bisa berjalan dengan lancar. Ngomong aja bang. Ya, ini dia pemirsa, bisa kita lihat bersama peti jenazah dari almarhum Azumardi Azra tengah dipersiapkan untuk dimakamkan di tempat yang telah disediakan dengan diselimuti bendera merah putih.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan sosok Azumardi Azra merupakan salah satu dari sedikit cendekiawan yang diakui dunia yang paling otoritatif berbicara tentang Islam di Asia Tenggara. Azumardi adalah sosok teramat penting di balik transformasi menjadi UIN yang hingga kini terus tumbuh dan berkembang di banyak daerah di Indonesia. Ambil pelajaran darinya karena beliau sangat menginspirasi, selain juga sangat mencerahkan. Tapi yang pasti semua orang mengatakan bahwa dan juga bagi saya bahwa beliau itu adalah cendekiawan sejati. Jadi akademisi tulen yang memang sama sekali tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan di birokrasi atau di organisasi politik atau di wilayah-wilayah politik praktis begitu ya. Beliau konsisten dan sangat istiqomah untuk tetap menekuni dunia akademik, dan itu terbukti dari kiprah beliau sampai sepanjang hayatnya dan sampai ajal menjumpai beliau. Halo Bang Botak. Pembacaan riwayat hidup. Kita akan saksikan bersama prosesi pemakaman secara militer dari almarhum Azumardi Azra. Saat ini tengah dipersiapkan, peti jenazah juga sudah siap untuk dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, dan kita lihat memang tadi sejumlah keluarga sudah hadir, rekan-rekan dan sahabat dari almarhum Azumardi Azra, dan juga sudah nampak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada mantan Menteri Agama Lukman Hakim, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. 2. Pendidikan umum strata 3. 3. Dilahirkan di Lubuk Alung pada tanggal 4 Maret 1955. Putra dari Bapak Azikar almarhum dan Ibu Ramlah almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa atau tanda jasa yang dimiliki. 1. Bintang Mahaputra Utama. 5. Meninggal di Hospital Serdang Selangor, Malaysia pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 waktu Malaysia karena sakit. Jakarta, 20 September 2022. Atas nama Komandan Komando Garnison Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prastia SIP FIP Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Pemirsa, jenazah Profesor Dr. Azumardi Azra tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Senin malam kemarin. Usai dilakukan serah terima, jenazah selanjutnya dibawa menuju rumah duka di wilayah Cirende, Tangerang Selatan. Jenazah Profesor Dr. Azumardi Azra tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Peti yang membawa jenazah almarhum langsung dibawa menuju gedung Human Remains Transit Lounge kargo jenazah untuk dilakukan proses serah terima. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, putra dari Bapak Azikar almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta kerugian negara dan bangsa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022
pukul 12.30 waktu Malaysia di Hospital Serdang Selangor, Malaysia karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 20 September 2022, Inspektur Upacara Muhajir Effendi. Pasukan pasang sambut. Jenazah Ketua Dewan Pers Azumardi Azra saat ini tengah siap untuk dimakamkan, dan tadi kita dengarkan bersama prosesi pemakaman dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi. Pemakaman ini telah dikoordinasikan sebelumnya dengan pihak TMP Kalibata dan sesuai rencana hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penghormatan kepada Azumardi Azra berhak dimakamkan di TMP Kalibata karena menerima piagam tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Regu Salpo dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon melipat bendera merah putih. Selanjutnya mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua dan bergabung ke kelompok deputasi. Depan saja. Maju, jalan. Dan pemirsa, terlihat juga di layar kaca ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Disediakan di makam dari Profesor Azumardi Azra.
Ini dia pihak keluarga, ada istri tercinta Ibu Ipah Fariah. Kemudian terlihat juga anak-anak dari almarhum. Dapat dilanjutkan setelah acara pemakaman. Dan pemirsa, prosesi tabur bunga sudah selesai dilakukan. Terlihat juga tadi sejumlah pejabat, mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala serta beberapa pejabat lain yang turut menyambut kedatangan jenazah. Menurut Yusuf Kala, sosok almarhum merupakan seorang akademisi dan intelektual agama Islam yang banyak menuliskan berbagai buku dan media yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial di Indonesia. Penimbunan liang lahat oleh perwakilan keluarga. Penimbunan Ya, pemirsa, sekitar pukul 8:36 waktu Indonesia Barat, peti jenazah Azumardi Azra diselimuti bendera merah putih tiba di TMP Kalibata dan saat ini masih dilakukan upacara pemakaman secara militer. Nampak sejumlah tokoh dan pejabat sudah hadir di sana turut menyaksikan pemakaman secara langsung. Ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala, di mana Prof. Azumardi Azra ini juga merupakan rekan dari Muhammad Yusuf Kala dan juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Peti jenazah sudah dimasukkan ke dalam dan saat ini akan ditutup kembali begitu setelah dilakukan prosesi tabur bunga oleh pihak keluarga. Ada istri tercinta beserta anak-anak dari almarhum Azumardi Azra. Seperti diketahui pemirsa, Azumardi Azra meninggal dunia di rumah sakit di Malaysia pada Minggu siang dan berpulang setelah sempat dirawat akibat gangguan kesehatan lalu saat kunjungan kerja di Malaysia. Ini tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi sejumlah kalangan. Sekitar pukul 8:36 waktu Indonesia Barat, peti jenazah Azumardi Azra tiba di TMP Kalibata dan tim penembak salvo mengiringi masuknya jenazah ke TMP Kalibata. Daftar tamu yang hadir dari pemakaman
almarhum Azumardi Azra hari ini. Di antaranya ada Arsul Sani selaku anggota Komisi 3 DPR, Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, ada Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, ada juga Boy Rafli Amar, Zainuddin Tauhid, dan juga mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala. Nampak juga di layar kaca pemirsa ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sesuai dengan rencana sebelumnya, pemakaman berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar dengan suasana khidmat di TMP Kalibata Jakarta Selatan dengan cuaca yang cukup bagus dan begitu cerah di sana, diiringi oleh pemakaman secara militer yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan ini adalah pihak keluarga yang hadir. Tadi ada istri tercinta dari almarhum, kemudian ada anak-anak dari almarhum Azumardi Azra juga, serta keluarga besar lainnya yang nampak dalam barisan barisan duduk yang disediakan untuk keluarga. Ya, selanjutnya adalah Menko PMK yang akan memberikan bunga di makam dari almarhum Azumardi Azra. Iya. Dan pemirsa, kita tadi sudah lihat bersama bagaimana prosesi pemakaman yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, dan nampak dari pihak keluarga juga memberikan bunga di atas makam dari Azumardi Azra, dan masih berlangsung sampai saat ini prosesi pemakaman. Dan sosok almarhum Azumardi Azra ini lekat dengan pemikiran Islam yang modern. Kesan ini pula yang didapati salah seorang dosen di Universitas Sumatera Utara yang berkesempatan berbincang dengan almarhum jelang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk menggali perbincangan syarat makna antara dua akademisi ini, kami akan tanyakan langsung kepada Prof. Budi Agustono yang merupakan dosen di Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi, Prof. Budi. Selamat pagi, Mbak Naila. Ya, ini merupakan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, cendekiawan Muslim yang telah berpulang meninggalkan begitu banyak kenangan ya, dan juga prestasi yang begitu membanggakan bagi Indonesia. Kita akan berbincang selengkapnya, Prof. Budi, namun kita akan simak dulu situasi terkini di sana yang saat ini sedang dilakukan sambutan doa oleh Imam Besar dari Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim lahu wa wasi' madakhalahu waqsilhu bil ma'i wal barri wal wasal wa naqqihi min adh-dhunubi kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pelayat yang duduk dimohon berdiri, yang menggunakan kacamata hitam atau kacamata hias dimohon untuk ditanggalkan, yang menggunakan payung dimohon untuk dilipat. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin Komandan Upacara. Hormat segenap. Gimana? Gimana aja? Gimana? Wah, ketutup. Kepot. Siap. Hadirin dan pelayat dipersilakan duduk kembali. Pasukan lepas sangkut. Ya, pemirsa, tadi baru saja kita saksikan situasi di TMP Kalibata Jakarta Selatan, di mana tadi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memimpin doa untuk menghantarkan kepergian terakhir dari almarhum Azumardi Azra, dan usai doa dilakukan juga dilakukan penghormatan terakhir. Baik, pemirsa, seorang dosen di Universitas Sumatera Utara berkesempatan berbincang dengan almarhum jelang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Dan untuk menggali perbincangan syarat makna antara dua akademisi ini, kita akan tanyakan langsung kepada Prof. Budi Agustono yang merupakan dosen di Universitas Sumatera Utara. Prof. Budi, selamat pagi. Selamat Baik. pagi.
Ya, Prof. Budi berbincang dengan Prof. Azra. Waktu itu menjadi suatu kesempatan yang tidak terduga yang Anda dapati ketika sama-sama dalam satu penerbangan. Apa saja yang menjadi pembahasan waktu itu, Prof. Budi? Ya, jadi apa ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila, sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, saya dan Profesor Azra itu bertemu di counter salah satu penerbangan di Jakarta, Soekarno-Hatta Jakarta. Jadi ketika kami sama-sama pelaporan check-in di counter itu, saya tegur, gimana Pak Azra, Pak Edi, apa kabar? Ya baik, mau kemana Pak? Beliau bilang, saya mau ke Kuala Lumpur, mau ke Bangi. Ya sama, kalau begitu kita check-in bersama. Semoga kita bisa satu pesawat. Saya bilang itu, ya kita satu pesawat, kata Pak Azra almarhum. Lalu kemudian saya bersama beliau dan saya kebetulan sama istri saya berjalan di bandara, kemudian menuju ke ruang tunggu. Jadi di ruang tunggu kami sempat panjang berbincang karena pesawat itu delay sekitar 1 jam. Ya, kami melanjutkan pembicaraan sepanjang jalan, lalu kemudian di ruang tunggu banyak hal yang diperbincangkan oleh beliau. Kami bercakap bersama, lalu kemudian beliau menyampaikan ya sebenarnya perbincangan itu lebih pada persoalan kebangsaan, ya, misalnya tentang Islam di Malaysia, Islam di Indonesia, lalu kemudian masyarakat sipil, persoalan korupsi dan sebagainya. Tapi saya kira yang ingin saya kenang adalah beliau juga menjelaskan sebagaimana kondisi beliau pada saat bepergian itu ke Bangi, karena beliau diundang oleh ABIM di Kuala Lumpur. Nah, beliau di ruang tunggu itu menyampaikan bahwa sebelum ke Kuala Lumpur itu sempat ke Padang, beliau ke Sumatera Barat. Beliau bercerita beberapa hari di Sumatera Barat, lalu kemudian sepulang dari itu 1 malam di rumah, lalu kemudian hanya ganti pakaian, kemudian dengan koper yang sama itu pagi harinya berangkat ke Kuala Lumpur dan tanpa istirahat. Jadi pada waktu itu di ruang tunggu itu belum, ya tanda-tanda lelah ada, tapi saya kira pembicaraan dengan kami ngobrol banyak hal itu sangat terengginas. Saya kira suaranya masih jelas, belum ada tanda apapun. Nah, begitu juga dengan ketika dia menjelaskan penyakit beliau, yaitu ada misalnya beliau bercerita sudah operasi saraf kejepit, lalu kemudian operasi 2 lututnya sehingga memakai tongkat. Jadi pada saat saya melihat tongkat, saya kira cukup mengharukan juga ya. Seorang ini intelektual terkemuka itu hanya ada kertas kresek putih itu berisi air mineral dan beberapa roti gitu loh. Roti bungkus, saya kira kemasan roti yang dibeli di bandara. Jadi saya tidak membayangkan itu seorang intelektual yang luar biasa itu sendiri itu menenteng menenteng tas kresek itu dengan roti dua kemasan roti. Saya kira itu sangat luar biasa dan tidak pernah dijumpai oleh banyak orang, Mbak. Baik. Itu yang merupakan sosok cendekiawan Muslim dengan integritas yang tinggi, yang juga bersikap sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kesempatan ini merasa sedih dan berdoa atas
tokoh kita, tokoh ilmiah, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang telah berbakti kepada bangsa sedemikian banyaknya. Dan dalam kesempatan ini tentu kita harapkan bahawa kita semua mendoakan akan arwah beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan yang tinggi. Pak JK sendiri mengenal almarhum bagaimana Pak? Seperti apa Pak? Oh iya, beliau ini 10 tahun menjadi staf saya di Wakil Presiden kedua kalinya, dan mereka selalu memberi Pak Azra ini, Pak Edi juga sering dipanggil itu memberikan saran-saran, memberikan uraian atau analisa yang baik untuk masalah kemasyarakatan, masalah sosial, masalah keagamaan yang baik. Pengalaman yang yang personal mungkin yang tidak terlupakan sama almarhum ya Pak? Tentu banyak sekali pengalaman yang baik dengan dia, apalagi 10 tahun berada dengan saya. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak JK. Ya. Sehat terus Pak. Sehat selalu Pak JK. Sehat selalu Pak. Sini. Thank you. Oh ya baik. Bentar ya Pak. Iya, baru kita berdiri. Dan pemirsa, tadi saja baru kita dengarkan keterangan dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla yang memberikan keterangan bahwa memang sosok dari almarhum Azumardi Azra ini juga memiliki tempat yang khusus bagi mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, di mana selama 10 tahun almarhum Azumardi Azra menjadi deputi politik dan staf khusus dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla. Dan pemirsa, kami masih akan membahas mengenai sosok dari almarhum Azumardi Azra. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Budi Agustono yang merupakan dosen di Universitas Sumatera Utara. Namun kita akan saksikan Menko PMK yang akan memberikan keterangan berikut ini. Atas nama pemerintah mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, salah satu ilmuwan kita yang memiliki reputasi akademik dan integritas intelektual yang yang tidak diragukan lagi, gitu. Dan kita sangat kehilangan atas keberian beliau karena khazanah intelektual yang telah dia bangun, yang beliau bangun sangat bermakna sekali bagi kemajuan bangsa Indonesia ini, khususnya di dalam bidang ilmu sosial dan juga kebudayaan plus keilmuan keislaman. Dan tentu saja kita semua berdoa mudah-mudahan beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membawa seluruh amal kebajikannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan betul-betul mengikhlaskan agar beliau betul-betul tidak terhalang di dalam perjalanannya. Bapak punya cerita yang masih diingat nggak sih Pak sampai sekarang dengan almarhum Pak? Saya kebetulan seumur dengan beliau, terpaut 1 tahun, lebih tua sedikit beliau, dan selama ini memang memiliki hubungan yang sangat baik. Karena saudara juga tahu bahwa Pak Azumardi Azra ini memang memiliki hubungan yang sangat luas, menjalin hubungan yang sangat banyak gitu. Salah satunya tentu saja saya. Dulu kita sama-sama bersinergi ketika beliau menjabat sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah dan saya menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang. Kita saling cocok-cocokan, saling berkomunikasi bagaimana cara membangun sebuah perguruan tinggi yang hebat. Kebetulan saya lebih duluan jadi rektor daripada beliau. Kemudian saya juga sama-sama beliau aktif di IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, dan juga di HIPIS, yaitu Himpunan Indonesia untuk Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial, HIPIS. Kebetulan saya sudah sempat menjadi ketua umum dan mestinya tahun ini adalah giliran beliau Pak Azumardi untuk menjabat sebagai ketua HIPIS. Bahkan sebelum meninggal beliau pernah ingatkan, gilirannya loh, gantian waktunya untuk jadi ketua umum HIPIS gitu. Dan beliau jawab, insya Allah Pak Menko gitu. Tapi rupanya takdir telah menentukan, Allah lebih menentukan daripada kita, dan mudah-mudahan
berada di dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Saya kira itu. Pak Menko, makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman atas kerjasamanya. Ya. Breaking news masih akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.